Jadi selamat datang di video pembelajaran Hybrid Mobile Programming Week 3 dengan judul Angular Binding and Angular Directive. Bersama saya Miftah, kita akan langsung saja membahas apa sih Angular Binding dan Angular Directive itu. Oke, nah seperti contoh yang bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada DOM dan ada komponen. Jadi DOM ini anggapannya UI, komponen itu adalah model atau backbone dari Ionic. Jadi di backbone model ini itu kan kemarin kita sudah praktekkan dari week 1 dan week 2 itu cara melempar variabel ke dalam UI. Gitu kan. Ya, kemudian di sini ya dari komponen itu ternyata ada sebuah properti teman-teman yang bisa kita set, misalkan warna. Ketika teman-teman belajar web programming atau HTML, teman-teman itu kan pasti belajar misalkan ada div atau ada image. Nah, di dalam div itu kan bisa kita set font size-nya berapa. Ya, terus warnanya apa. Nah, itu kita bisa set dari komponen ini. Misalkan warnanya warna garis atau warna kotaknya itu hijau, tulisannya hijau. Maka dari komponen ini kita bisa buat propertinya kemudian dilempar ke DOM UI. Begitu juga sebaliknya, dari DOM itu juga bisa ada contohnya adalah event seperti on click ketika klik button atau ketika kita geser mouse-nya ke atas, keyboardnya ke atas, key up, key down, itu sebuah event yang akan mempengaruhi komponen. Jadi ketika diklik itu akan merubah sesuatu ke komponen. Nah, itu juga bisa, atau bisa jadi dua arah menggunakan model Angular yang directive. Jadi bisa dua arah antara komponen lempar ke DOM atau sebaliknya. Itulah Angular Binding yang akan kita bahas sampai video ini selesai. Oke. Nah, kita masuk ke dalam apa sih binding itu. Nah, binding itu ketika teman-teman mengambil atau sedang mengambil mata kuliah web programming yang diajarkan HTML, atau ketika teman-teman belajar sendiri framework JS seperti Angular. Nah, binding ini itu anggapannya relationship antar data yang ada di aplikasi teman-teman dengan UI. Jadi backbone-nya teman-teman misalkan belajar PHP itu akan ada interaksi dengan UI-nya. Seperti yang saya contohkan barusan. Ya, itu kan ada pelemparan data dari model ke UI, dari bahasa pemrograman ke UI. Nah, sama seperti ini. Jadi ketika kita melempar ketika kita melempar data, apa yang akan terjadi di sana? Otomatis di sana itu akan terjadi pergantian, entah pergantian warna UI atau pergantian angkanya, value-nya. Nah, itu akan kita refleksikan secara otomatis, dynamic dan responsif. Nah, itulah binding. Oke, jadi ketika kita binding itu ada tiga teman-teman di sini. Tiga yang bisa kita ada fungsi bindingnya. Yang pertama display untuk menampilkan data jelas. Ketika kita melempar data sesuatu, kita kan ingin kita tampilkan datanya. Nggak hanya kita simpan di dalam bahasa pemrograman, tapi kan kita tampilkan, kita display yang kita mau. Terus kemudian ada capture user input. Nah, itu ketika kita klik, button submit, atau ketika kita ketik sesuatu hal, nah itu kita simpan yang akan kita kirim juga ke dalam model kita, teman-teman. Atau ke trigger sesuatu hal, misalkan saya ketik Miftah, image-nya keluar Pak Miftah yang ganteng. Nah, misalkan seperti itu. Gara-gara saya ketik Pak Miftah itu keluarlah foto. Nah, itu adalah trigger, salah satu trigger. Kemudian ada keep UI synchronize. Jadi ketika datanya itu berubah, otomatis UI-nya langsung berubah seketika itu juga tanpa kita harus refresh. Ya.
apa kita harus membuka browser, kita klik reload? Tidak, ini adalah progressive web apps, tadi keep UI in synchronize ya. Ada lagi interpolation bind. Nah, ini yang paling simple dan paling banyak digunakan ketika kita coding di Angular gitu. Oke. Nah, contoh ekspresinya seperti ini, ada dalam kurung 2 untuk pembuka, kemudian ekspresinya, dan kurung 2 penutup. Sama seperti PHP ketika teman-teman mendisplay PHP di dalam string, sama seperti itu ya. Oke, tapi ini juga bisa berupa nggak hanya variabel, tapi bisa berupa metode yang dipanggil teman-teman. Ingat ya, tidak hanya variabel ekspresi ini, tapi bisa berupa kalkulasi dan metode sebuah function. Oke, kita langsung praktek saja. Jadi saya sudah buka di sini Angular. Kemudian ini saya hapus lagi, saya save ya. Di terminal. Jangan lupa ketika Visual Studio Code di sini jangan pakai PowerShell, tapi klik yang ini, kita yang command prompt. Kemudian kita Ionic Serve. Oke, nah sambil menunggu ya, kita nanti codingnya ada di list. Pastikan teman-teman sudah ada week 2-nya. Jika belum ada, silakan lakukan di week 1 dan week 2. Seperti ini yang kita coding kemarin. Di sini ada home, list, dan setting. Ya, kemudian di sini ada navigation drawer. Kalau saya bisa kita klik home dan klik about kalau saya. Tapi never mind ya, kita ke list sekarang. Nah, kita mau coba praktekkan ya untuk binding ini di list. Gitu. Kita coba contohkan sekarang. Berarti ketika kita di sini ada yang tahu list ya, ada address list, maka kita biasanya saya ulangi lagi caranya ya, ke app routing model, kita cek pet list di sini. Oh, list itu ternyata ini ya, ada pet list, ternyata dia akan load import dari folder list.module. Oh, ternyata di list ini, list module. Oke, nah tapi ketika kita bermain binding, kita akan banyak di .page.ts ini. .page.ts. Oke. Kemudian kita praktekkan, misalkan kita beri contoh, kita akan menampilkan teks. Ya. Berarti sekarang kita coba di HTML-nya dulu di sini ya. Di bawahnya header seperti biasa kita beri div id content. Terus ini teman-teman bisa di pause atau dilanjutkan dulu mendengarkan, nanti ketika saya sudah coding baru teman-teman pause. Oke. Kemudian di sini saya berikan in row. Ini per row ya, jadi saya main satu berbaris. Di sini kita berikan contoh product list per today. Ini salah satu interpolation binding yang seperti ini ya. Kenapa kok error Pak? Jelas ketika kita ada interpolation binding, berarti today ini haruslah berupa variabel, komponen, atau function. Nah, di sini akan terlihat error property today does not exist. Kita harus tambahkan di sini today-nya teman-teman. Nah, today string. Nah, kan di sini kita berikan standar ya 0000 begitu, oke? Sekarang nih product list per tanggal ya. Tanggal di sini misalkan saya 9 September 2023. Nah, otomatis ketika saya simpan tidak akan error. Akhirnya di sini nah ada product list per 9 September 2023. Inilah interpolation binding. Jadi di sini ada variabel today. Kemudian ya view-nya ini berarti modenya list page ya. Nah ini loh template-nya, stylist-nya ada CSS-nya kalau perlu. Di sini ada komponen today. Ya, jadi
Ketika di sini ada merah, berarti belum ada di list page, belum dideklarasikan. Oke, itu contoh interpolation binding yang simple. Nah, kemudian kita coba sekarang untuk memanggil function. Kan ini kan berupa variabel. Sekarang kita ganti dia function. Nah, di sini ya kita ganti sekarang dia function today ya. Today di dalam Indonesia. Akan error karena today ini kan tidak ada di page. Nah, maka kita bikin sekarang teman-teman di bawahnya yang ini ya, berarti today in seperti ini. Barulah di situ tidak error. Tapi ketika bikin function seperti ini, tampilannya ya kosong, kan dia tidak nge-return apa-apa di sini. Begitu. Nah, kita coba mengganti tadi kan 9 September. Sekarang itu kita akan melampirkan product list per hari ini, per today hari ini. Nah, kan ini today. Kita berikan sekarang biar lebih lengkap ya, string. Berarti harus return string ya. Nah, error kan. Belum returnnya teman-teman. Oke, sekarang kita coba buat untuk menampilkan hari ini. Itu masih error ya. Const current date ya. Di sini sama dengan di sini ada fitur new date teman-teman. Nah, gitu. Sorry, date-nya di sini. Ini untuk mengambil hari ini itu tanggal berapa. Kita pakai library new date yang ada di Angular ini. Terus kemudian kita ambil d-nya. D sama dengan current date dot get date. Nah, ini untuk ngambil ini ya, saya berikan di sini. Ini untuk mengambil ini ya. Untuk mengambil apa namanya? Tanggal. Jadi tanggal D-nya D. Dan strukturnya ada DD, MM, YY ya. DD, MM, YY. Nah, ini kita akan ngambil yang mengambil tanggal. Kita ngambil yang D dulu. D ini ya, berarti get date. Kemudian untuk mengambil M-nya sama dengan current date dot get month. Ini tidak perlu berakhirat, tapi di get month ini harus kita plus satukan karena dia itu inisialnya 0. Jadi jika kita Januari itu 0, maka kita harus pluskan 1. Jadi kita bikin year const y sama dengan current date dot get full year. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita return dan kita pakai format yang slash ini boleh ya. Di return d plus m plus y. Ini. Jadi kita lihat di sini. Oh iya, get full year-nya kurang ini ya. Nah, ketika salah harus kita benarkan. Nah, 12/9/03. Jadi hari ini itu adalah tanggal 12 bulan 09 tahun 2023. Oke. Nah, ini jika tanggal. Bagaimana jika kita itu ini ada exercise yang pertama. Jadi silahkan teman-teman ganti ya bulannya ini 9 ini kan masih angka ya, itu ke dalam nama bulan ini masih berupa angka, gantilah ke nama, misalkan 9 berarti 12 September 2023. Oke. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya pakai array. Jadi di dalam array itu ada nama-nama bulan. Nah, seperti ini. Saya kasih hint ya, teman-teman.
berarti kita harus bikin di sini man str kan, Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, ini. Oke, saya ketik dulu ya. Seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menampilkannya di sini. Oke. Terus kemudian add day name before the date. Jadi exercise-nya pertama itu misalkan hari ini adalah hari Selasa, berarti di sini Selasa, 12 September 2023. Ini video akan saya skip ya. Nanti akan saya tampilkan jawabannya. Tapi jawabannya bukan berupa codingan, tapi berupa di UI-nya. Saya akan skip 5, 4, 3, 2, 1 tit. Untuk jawabannya seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada nama harinya Selasa 12 Oktober 2023. Itulah jawabannya. Oke. Tapi berhubung ini nanti akan kita gunakan untuk slide selanjutnya, maka akan saya balikkan lagi ke codingan awal yang number. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini sudah balik. Jadi kita lanjut ke slide. Jadi sekarang kita ke event binding. Jadi event binding itu sama halnya seperti interpolation, mirip. Tapi sekarang dia itu akan merespon event. Ya, jadi misalkan ada sebuah button di UI, ketika diklik maka akan terjadi sesuatu hal. Nah, itulah event binding. Nah, contohnya di sini ada button. Ya, rumusnya ya elemen, eventnya apa, terus kemudian functionnya atau ekspresi atau metode yang akan dipanggil itu apa. Contohnya di sini ada button, ya ini tag HTML button, kemudian ada event klik, ada klik ya, klik, kemudian sama dengan cara pemanggilan metodenya yaitu on button klik. Ya, berarti ini nanti akan ada komponen atau metode on button klik dengan nama click me. Gitu. Contohnya seperti ini. Nah, nanti kita pakai contoh yang ini ya. Jadi ada previous day. Jadi misalkan button ini kita klik, maka otomatis dari yang 9 September jadi 8 September. Begitu. Oke. Kemudian kita coding saja. Nah, tapi terjadi sedikit perubahan di sini kita lihat ya. Karena current date-nya ini sekarang berubah. Nah, current date-nya sekarang kan masih berada di today. Ya, maka kita pasang di sini, kita pindah. Oh, di sini saya kelihatan jawabannya ya, tapi belum. Gitu. Oke, saya kasihin untuk yang array ya. Jadi ketika teman-teman man itu tinggal dipanggil aja seperti ini berarti. Nah, jika teman-teman komponennya itu berupa global seperti ini, member atau atributnya, maka ingat konsep distributed programming OOP-nya. Jadi kita panggil pakai this dot apa tadi saya bikinnya ya, man str. Kemudian di sini ada itu. Jika saya lihat ini maka Oktober. Ini salah satu hint, tapi pastikan yang depan itu ada seperti tadi ya, Tuesday, Monday dan lain sebagainya, Senin, Selasa atau Rabu. Oke, saya tambahkan di sini, saya pindah current date-nya di sini ya, ini saya pindah. Berarti di atas sekarang teman-teman. Begitu. Kemudian kita sudah tidak pakai cons. Di sini karena sudah pindah ke current date-nya, maka di sini pakai this.
ini. Nah, sudah selesai. Itu perubahan saya lihat terjadi. Oh ya, tidak terjadi perubahan berarti oke. Nah, terus kemudian kita pasang seperti ini ya. Jadi pembuatan button itu kita bisa ke HTML-nya sini ya. Saya bikin di bawahnya icon row ini. Jadi saya bikin di sini itu button kita dia main button, kemudian tadi judulnya adalah previous date. Oke, kemudian ada action kliknya. Jadi misalnya kita nggak pakai action ya, berarti di sini previous date. Oke, nah jadi misalkan saya berikan function di sini klik, maka kita panggil function untuk membuat dari 9 ketika diklik itu menjadi 8 karena kita -1. Nah, di sini ada function go yesterday. Kita akan bikin current date-nya itu -1. Ini kok kurang rapi ya, sepertinya saya kurang. Oh, di sini ada title ya, kita pakai end title ya. Nah, ini dimasukkan di sini biar rapi teman-teman, biar rapi. Saya lihat dulu tapi ini kliknya kita hapus dulu ya, saya pengen lihat UI-nya dulu. Nah, jadi seperti ini teman, sedikit lebih rapi. Jadi nanti rencananya ketika kita klik ini, maka otomatis 12 ini ganti 11. Oke, maka di sini saya berikan action tadi seperti tadi ya, klik go yesterday. Tapi akan error. Kenapa? Karena di sini ya itu does not exist, berarti harus kita tambahkan di sini sebuah function. Itu ya. Kalau function biasanya itu ada dalam kurungnya ini parameternya ya. Kalau nggak ada parameter ya berarti kosong. Jika nggak ada ya biasanya itu adalah sebuah variabel atau komponen. Oke, di sini saya bikin di sini berarti go yesterday. Nanti rencananya kan dia akan melakukan pengurangan untuk current date-nya. Nah, untuk itu kita bikin di sini adalah this.currentDate.setDate. Atau kita bikin di sini biar gampang ya. Const today ya. Kan today di atas ada, oh ada, sudah ada, berarti kita ganti menjadi for today ini ya, biar beda dengan this.currentDate.getDate kita -1. Oke, oh sorry, ini kurang. Nah, dalam kurung. Kemudian kita set date di sini for today. Gini. Oke, kita coba sekarang. Nah, berkurang. Kok bisa, Pak? Nah, kan ya karena itulah konsep event binding. Jadi misalkan di sini saya klik button previous date, maka dia akan mengakses function go yesterday. Dari go yesterday ini dia akan mengurangi this current set date-nya, this current set date dengan pengurangan -1 ini. Kemudian ya current date-nya ini ya, this current date ini ya itu kan berada di variabel yang paling atas, variabel global. Jadi ketika variabel globalnya ke-update, maka function yang seperti ini yang memanggil variabel global itu juga ikut terupdate teman-teman. Itulah enaknya pakai Ionic. Jadi sekali kita berubah variabel di sini, maka variabel-variabel yang memakainya, yang menggunakannya seperti ini juga ikut ke update. Itulah enaknya pakai Ionic. Nah, ini dia akan update terus.
Padahal yang dirubah itu hanya function ini, function ini, tapi ininya ikut berubah karena pemanggilan variabel global. Itulah enaknya main binding, khususnya di Angular. Oke, nah tidak hanya action klik seperti ini, tapi ada mouse down, mouse remove, key down, key up, fokus submit. Key up itu seperti kita keyboard atas, keyboard bawah, kita submit klik, change input, dan sebagainya. Banyak yang event-event binding. Oke, kita coba sekarang ke property binding. Jadi ini property binding adalah salah satu konsep fundamental yang ada di Angular. Jadi di sini properti ini kita bisa mengubah properti, misalkan di tag HTML img image itu ada src. Misalkan di button ya, add button HTML button itu ada properti disable atau ada properti style. Nah, itulah properti binding. Properti binding maksudnya ada terjadi event di sini, event di sini. Nah, oke, kita contoh misalkan. Nah, misalkan kita hanya punya produk, data produk itu 5 hari sebelumnya. Jadi misalkan sekarang Rabu, berarti Selasa, Senin, Minggu, Jumat, Kamis. Yang bisa dilihat datanya 5 hari ke belakang. Maka ketika kita klik button previous date-nya 5 kali, maka otomatis misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, maka otomatis previous date-nya akan ke disable. Maka kita berikan sekarang disable sama dengan is 5 days ago. Sini ya, bisa ini adalah property ya, property binding sama dengan is 5 days ago. Kita save, plus error. Nah, tidak ada, maka kita perlu tambahkan di atas. Is 5 days ago. Saya bikin false sekarang, coba. Kalau saya bikin false, maka otomatis disable-nya ini isinya false. Nah, false itu apa? Berarti disable-nya false, berarti enable. Tapi ini jika saya true, misalnya saya update di sini langsung ya. Nah, otomatis maka kita tidak bisa klik ya. Tapi kan kita lewat property binding ini masih tetap, tapi di sini kita true misalkan. Nah, di sini maka tidak bisa klik kalau true. Nah, sekarang kita false. Hanya ketika ini 5 kali, maka otomatis dia ke disable. Oke. Nah, terus caranya gimana, Pak? Nah, caranya adalah kita lakukan pengecekan di sini, go yesterday. Berarti kita naik, kita tarik di sini, kita pasang variabel di sini is click gitu ya, misalkan, atau kita pakai number clicked sama dengan 0. Ya, di sini awalnya 0 ya, ketika diklik go yesterday maka number clicknya plus plus. Nah, ini uniknya Visual Studio Pattern, saya number click ini saya pilih ini ya, saya enter, langsung muncul this teman-teman. Itulah. Jadi bagi yang menonton video ini jangan diketik manual seperti ini, langsung aja number klik pakai kontrol spasi ya, number klik ada this-nya plus. Kita cek di sini if number klik sama dengan 5, maka di sini kita bisa update is 5 days ago dengan true, sama dengan true. Ingat ya, ini jangan nulis manual seperti ini, pakailah is days ago enter, otomatis dia langsung pakai this dengan true. Mari kita coba sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
ke disable teman-teman. Oke. Nah, kenapa? Karena ketika saya klik ini otomatis dia akan mengakses action klik ya go yesterday. Kemudian di go yesterday ini di sini ada function number click. Number clicknya adalah 0 inisialnya. Ketika saya klik sekali berarti nambah plus plus 1. Klik lagi plus plus 2. Apakah if 2 sama dengan 5? Belum. Diklik 3, 4, 5 sama dengan 5 true, maka masuk sini dan dijalankan. Begitu teman-teman. Oke. Itulah property binding. Nah, terus kemudian ini exercise 2 maksimal menit, tapi karena ini video pembelajaran maka teman-teman jadi PR. Nanti kita tambahkan, bisakah teman-teman itu menambahkan satu button tomorrow? Button tomorrow ini berarti di sini ada previous date, di sini ada tomorrow button. Tomorrow button itu fungsinya akan menambahkan satu hari ya, setelah current day. Misalkan previous date-nya saya refresh lagi ya di sini. Saya previous date. Nah, current date-nya itu adalah 8 ya. Bukan 12. Current date itu yang ada di sini. Misalkan 10. Padahal hari ini tuh hari 12. Tapi kita current date-nya 10. Oke. Jadi tomorrow itu akan menambahkan current date yang ada di sini. Kita diklik buttonnya. Terus kemudian tomorrow button itu akan ke disable jika date-nya itu adalah hari ini. Ya. Dan posisi enable jika harinya current day-nya itu kurang dari sama dengan hari ini. Misalkan hari ini sama dengan 12, itu button tomorrow buttonnya akan disable. Tapi ketika saya 11, itu tomorrow-nya hidup. Gitu. Ketika saya klik tomorrow button 11 jadi 12, maka otomatis tomorrow buttonnya ke disable. Oke, saya akan skip video ini untuk memperlihatkan jawaban di UI-nya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nah inilah jawabannya. Jadi di sini ada tomorrow date. Ketika saya klik previous date, ya awalnya tomorrow date-nya itu adalah disable-nya true karena hari ini. Ketika previous date, otomatis tomorrow date-nya akan hidup. Meskipun sama saya previous date, nah maka kalau previous date ini kan 5 hari ya, 7. Ketika saya tomorrow, ya maka sekarang tomorrow date-nya yang mati. Oke, karena sesuai dengan exercise di sini tomorrow date-nya akan disable jika date-nya itu adalah hari ini, enable ketika dia mundur ke belakang. Oke, itu jawabannya secara UI. Saya lanjutkan lagi ke two-way binding. Jadi ini itu konsep dimana Angular itu saling synchronize secara real time. Ketika ada perubahan di input, maka otomatis komponennya juga akan berubah. Begitu juga sebaliknya, jika ada komponen yang akan dilempar ke UI, otomatis UI-nya langsung berubah. Itulah dua arah. Oke, contohnya seperti ini. Nah, jadi kita, nah misalkan di sini, jadi kita akan bikin seperti ini. Oke, ini jadi di sini ada inputan, masukkan code, kemudian di sini ada tulisannya coupon code. Ya, kemudian di sini saya tulis di bawahnya saja ya. Oke, nah kemudian kita coba coding bareng-bareng di sini sebentar. Jadi saya akan kopas atau kita coding manual ya teman-teman ya. Kita kopas saja sambil saya menjelaskan. Jadi ini itu nah kita kopas di bawah sini. Oke. Nah, jadi di sini ada
komponen atau variabel coupon code, tipenya string, kita initial value-nya 000, kemudian ada string str valid, tipenya string, di sini invalid. Ini untuk default value-nya ya, di value yang default, kemudian discount-nya adalah 0. Nah, kemudian ini akan kita pasang seperti yang ini. Masukkan kode ya. Untuk itu di sini daripada saya coding ya. Oh, di sini. Nah, ini ada codingnya ya. Kita coba inputkan secara manual ya untuk yang seperti ini. Jadi kita ke HTML-nya biasa. Oke, terus kemudian di bawahnya sini, waduh, itu jawabannya ya. Jadi saya bikin row baru. Oke, terus kemudian di sini saya panggil ion input label. Labelnya adalah misalkan masukkan kode. Nah, di sini kita barulah pasang modelnya di sini. Nah, model, tapi kita pakai dalam kurung seperti ini. Model. Oke. Dan coupon code. Secara otomatis kita akan keisi di sini, masukkan code. Nah, karena coupon code ini adalah inisialnya 000, maka akan terisi 000 gitu ya. Nah, di sini adalah angular-nya, dua arahnya, two way binding-nya. Oke. Nah, di sini ini harusnya input ya teman-teman, ini input ya, karena saya black mungkin nggak kelihatan, ini inputan. Nah, jadi saya bisa ketik di sini 1 2 3 4 5 6. Nah, gitu. Oke. Terus kemudian belum selesai seperti ini ya, coupon code. Nah, jadi ketika kita masukkan 1 2 3 4, otomatis kita bisa langsung seperti ini. Coupon code. Nah, pakai ini coupon code. Nah, ya, is ada str valid, you get discount, send discount. Kita coba lihat dari sini. Coupon code itu kita ambil dari ini, kemudian str validnya kita ambil dari sini, discountnya di sini ada di sini. Nah, coupon code 00 is invalid, you get ya itu. Oke. Nah, ketika enaknya di Ionic, ketika langsung saya ganti di sini, nah dia langsung ikut ke ganti yang bawahnya loh, 1 2 3 4. Nah, itu keganti. Itulah dua arah. Jadi ketika saya pasang modul coupon code, otomatis ketika saya inputkan isiannya dengan 1 2 3, maka dia akan coupon code-nya langsung terisi 1 2 3 ya. Ini 1 2 3, value-nya 1 2 3 akan ngupdate komponennya ada di sini 1 2 3. Kemudian ini langsung diisi coupon code-nya juga 1 2 3. Jadi dua arah teman-teman. Ada perubahan di UI, dia akan ke komponen. Ada perubahan komponen, dia akan ke UI lagi. Seperti begitu teman-teman. Oke. Kemudian di sini, nah, exercise yang ketiga lagi teman-teman. Jadi kita sekarang pakai key up, function key up untuk event bindingnya. Jadi ketika ya coupon code-nya itu 1 2 3 4, maka coupon code 1 2 3 is valid. Jadi ininya itu invalidnya berubah jadi valid ketika coupon code-nya 1 2 3 4. Kemudian jika 1 2 3 4, maka
diskonnya ke update jadi 5%. Ini kan masih 0% sama invalid ya. Di sini masih 0% sama invalid. Maka ketika 1 2 3 4, maka di sini valid dan 5%. Terus kemudian jika 6 7 8 9 valid, maka diskonnya 10%. Oke ya. Jadi ini saya kasihin lagi. Jadi silakan teman-teman bikin di sini. Kita bisa seperti klik teman-teman. Kalau button pakai klik, kalau label seperti ini pakai key up. Ya. Ini pasang di sini key up dengan function namanya tadi apa? Check valid. Nah, errornya apa? Karena check valid belum ada di function model sini. Oke, silakan dikerjakan. Saya akan pause video ini 5 4 3 2 1 untuk menunjukkan jawaban UI-nya. Oke, jadi jika saya ketik 1 2 3 4, nah maka ganti tulisan valid dan get-nya diskonnya 15. Jika saya tambah 5, maka invalid dan diskonnya jadi 0%. Begitu juga ketika saya klik 6 7 8 9, maka otomatis dia valid tapi diskonnya 10%. Selain 1 2 3 4 dan 6 7 8 9, maka itu adalah invalid. Oke, lanjutkan lagi. Jadi di sini kita sekarang akan belajar Angular Directive. Di Angular Directive bisa kita lihat di sini kita ada DOM manipulation. Jadi segala hal bisa kita ubah dari head, body, div, image atau apapun itu propertinya menggunakan Angular Directive. Nah, seperti ini misalkan. Angular Directive ini biasa kita gunakan untuk mengganti CSS stylenya. Bisa salah satunya untuk mengganti CSS. Seperti ini. Div kan bisa kita tulis style ya. Kalau tag HTML kan div bisa langsung style ketika teman-teman inline CSS. Jadi ngubah CSS kan ada dua, dari file .css sendiri atau dari inline-nya, dari per line-nya, per tag-nya. Jadi ketika dengan style, kemudian dalam kurung font size-nya apa, text color-nya apa. Tapi font size dan text color itu class properties, jadi member atau variabel. Oke, dari itu kita coba contohkan di sini untuk mengganti warnanya. Jadi misalkan itu saya kasih contoh dulu di sini ya. Jadi misalkan saya kasih warna merah awalnya ya. Saya ke di sini, terus kemudian untuk yang di sini saya berikan contoh warnanya. Untuk pewarnaan kupon code ya kita pakai span di sini ya. Span. Dan di sini saya samakan saja ya. Di style. Ini di sini kita bisa pakai style teman-teman ya. Kalau div kan div style saja. Kini kita pakai style. Style sama dengan dalam kurung. Dalam kurung di sini. Terus kemudian color di sini saya misalkan red. Maka otomatis di sini spannya belum kita tutup di sini ya. Jadi tadi kan di sini spannya ya. Ini tutupnya saya pindah ke bawah. Nah, otomatis ini merah. Kita akan ubah menggunakan binding. Jadi ketika benar 1 2 3 4, maka otomatis warnanya ini adalah hijau. Nah, karena itu adalah jawaban di check valid, maka otomatis saya tidak akan menunjukkan jawabannya. Oke, di codingan. Nah, untuk itu saya akan pause lagi 5 4 3 2 1 untuk menunjukkan hasilnya. Oke, ini hasilnya. Jadi misalkan saya ketik 1 2 3 4,
maka otomatis ini warnanya hijau. Jika saya ketik 5 maka merah. Begitu juga dengan 6, 7, 8, 9 maka otomatis warnanya hijau. Begitu teman-teman, itu untuk perubahannya. Oke. Untuk ya codingnya teman-teman cukup menambahkan text color, kemudian silakan diedit penambahan if nya dicek valid. Misalkan jika dia 1 2 3 4 meneruskan ini ya, berarti jika 1 2 3 4 maka diskonnya 5%, kemudian STR-nya jadi valid, kemudian teman-teman update untuk text color-nya sama dengan green kalau benar. Kalau salah selain 1 2 3 4 dan 5 6 7 8 atau 6 7 8 9 itu red, selain itu red. Oke. Begitu teman-teman. Saya lanjutkan lagi. Jadi itu untuk text color-nya. Nah, seperti ini ya. Text color penambahan class properties text color sama dengan titik 2 string red. Jadi di sini kalau kita lihat, saya di sini ada penambahan text color red. Di sini ada check valid. Nah, untuk pengecekan if else-nya itu ada di check valid. Oke, nah kemudian kita sekarang pakai if. Jadi ini seperti else if ya, if else. Jadi dia bisa render atau mengirup DOM-nya langsung teman-teman. Jadi mengubah langsung. Nah seperti ini misalkan. Jika ini saya copy langsung ya, saya biar jelaskan enak. Ini saya taruh di bawah sendiri lagi ya, pakai yang row lagi. Nah jadi di sini ada if. If ini sama else if ya, sama if. Ini ada petik ya, diapit dengan petik 2. Jika komponen atau variabel str validnya itu is equal to valid, ya, maka akan muncul ini, maka if else ini akan muncul ini. Jika true, maka image-nya akan muncul. Jika false, maka tidak akan muncul. Seperti ini misalkan, ini saya ganti if misalkan true sama dengan true gini ya. Nah, dengan true. Nah, mati di sini akan tampil. Nah, ini saya belum terkoneksi internet ya. Jika ada koneksi sebentar ya, saya konekkan ke internet dulu. Oke, ini ada wifi-nya orang ya. Oke, ada yang rumah singgah. Saya akan menghidupkan wifi saya dulu. Oke, jika saya refresh, jika dia true, nah otomatis dia ada muncul congratulation-nya. Tetapi jika saya false, saya ganti ya, true sama dengan false. Misalkan kenapa kok tidak bisa di sini? Akan di sini false saya isi. Ya. Nah, otomatis dia nggak tampil. Jadi ketika nilai if-nya di sini false, maka satu tag ini itu tidak akan tampil. Jika true, maka akan tampil. Sekarang kita pakai kondisi seperti tadi. Jika str validnya itu sama dengan valid, maka tampil. Jadi ngefek di sini ya. Jadi ketika saya ketik 1 2 3 4 5 1 2 3 4, maka dia akan str validnya kan sudah valid ini ya, valid nih. Maka otomatis dia muncul image-nya. Gitu. Jika saya false, maka otomatis dia invalid, nilainya false ya. Ini str validnya false, maka str validnya invalid sama dengan valid, berarti kan false, maka tidak akan tampil. Tuh. Oke, terus ada lagi di sini for. Saya cek dulu recording saya, takutnya belum. Oke.
Ini kita akan belajar looping. Jadi rumusnya looping adalah di sini bintang 4 let item of items. Jadi ini array-nya disimpan ke items, kemudian for each-nya itu diwakili dengan item. Kemudian di sini ada let i sama dengan index, itu seperti perulangannya. Oke, kita coba sekarang kita copy dulu. Jadi di sini ada ini ya. Saya tulis di sini. Di sini ada komponen atau variabel produk yang isinya adalah array. Nah, satu array ini dia punya banyak properti. Jadi satu array ini ya, itu ada properti name, price, description. Array kedua name, price, description. Oke. Kemudian untuk manggilnya kita langsung copy aja di sini ya. Itu gimana Pak? Ya di sini teman-teman. Jadi saya bikin row lagi. Kita pakai ULLI. UL sama LI untuk pembuatan mirip seperti tabel ya. UL terus LI gitu. Nah, tapi LI-nya ini itu seperti ada baris ya. Ini saya coba lihat dulu. Nah, ini seperti baris ya. Satu LI, satu LI, satu LI. Nah, products. Kita ke products dulu. Products ini kan ada products ada 3 ya. 1, 2, 3. Kita lakukan perulangan pakai angfor, bintang angfor sampai dengan let product. Jadi di list products ini setiap row-nya, setiap satu row-nya, satu baris itu diwakili produk. Jadi satu baris ada 3 kolom. Ini apanya? Mana tadi ya? Sorry. Satu baris ada 3 kolom, name, price, description. Ini yang baris kedua ada 3 kolom. Ini satu baris products ya. Satu baris produk itu mewakili products gitu. Jadi ini yang propertinya, ini barisnya. Jadi product.name, price sama description. Sama untuk menampilkannya pakai kurung 2 seperti ini. Hasilnya seperti ini teman. Ini untuk perulangan. Tadi kita sudah belajar if, style, event, binding, interpolation, binding. Itu. Oke. Kemudian ini ada exercise. Jadi exercise-nya tambahkan diskon di setiap produk objek. Jadi di sini ada objek produk. Nah, tambahkan satu field di sini diskon. Itu ya, misalkan di sini 20. Oke. Misalkan di sini 20. Berarti di semua harus ada diskon. Kemudian jika ada diskon, strike out. Jadi di silang price yang asli tampilannya ya. Price yang asli, hasil diskonnya tampilkan di bawahnya. Jadi di sini ada price asli, kemudian ada price yang disilang. Price yang disilang itu adalah price asli, kemudian price yang tidak di strip ini itu price hasil diskon. Oke. Nah, karena ini adalah video pembelajaran dan ini adalah PowerPoint untuk offline, maka saya ganti. Jika finish today itu 100, ya. Jika finish tomorrow 95, finish before next week tetap 85. Saya harapkan ketika video ini tampil, teman-teman langsung mengerjakannya. Oke. Ya. Ketika teman-teman saya revisi ya, ketika teman-teman presensinya saya atur di hari ini, misalkan hari Selasa atau hari Sabtu ya, maka pada waktu hari Selasa teman-teman presensi itu nilainya 100 ketika mengumpulkan di Selasa. Jika mengumpulkannya di Rabu maka 95, selain itu 85 atau malah kosong. Begitu juga dengan presensi hari Sabtu. Karena hari Sabtu teman-teman lihat hari Sabtu ya, maka
Jika selesai di hari 1, 100 di minggu 2, 90. Oke, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa chat saya di Google Space. Oke, untuk itu saya undur diri di video pembelajaran ini. Semoga teman-teman tetap semangat mengerjakan tugas-tugasnya agar teman-teman lancar untuk kedepannya, karena tugas itu penting ya. Oke, terima kasih teman-teman.